Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Bertemu lagi dengan saya Mr. Syafiq. Pada pertemuan kali ini masih membahas tentang bahasa Inggris ya. Oke, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur Alhamdulillah berkat izinnya lah Tuhan seluruh alam, Allah SWT. Kita masih bisa melihat video ini ya. Alhamdulillah masih bisa melihat, itu sebuah kenikmatan, perlu disyukuri. Yang kedua, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah memberikan banyak nasihat tentang kebaikan dan kebenaran yang seharusnya kita jalankan. Kalau bisa juga kita hafalkan dan saling sebarkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Dan yang ketiga adalah doa kepada kedua orang tua kita yang di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja. Doa mulai sesuai dengan keyakinan masing-masingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, dan yang terakhir adalah doa belajar. Silahkan diucapkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma thayyiba. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai pelajaran kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita kan mengenal apa itu kata benda dalam bahasa Inggris ya. Kata benda. Oke. Noun. Terus kata ganti. Ini hafalkan ini. Pronoun. Oke. Ada lagi kata kerja. Kata kerja. Nah. Kata kerja, verb. Oke. Terus apa lagi ya? Kata sifat. Adjektif. Kata sifat, adjektif. Terus kata keterangan. Adverb. Terus kata sambung. Conjunction. Ya, oke. Terus kata depan. Preposition. Ini hafalkan lah ya. Terakhir adalah kata seru, interjection. Interjection. Ya, kemarin kita belajar tentang ini. Hafalkan ini. Noun, kata benda. Pronoun, kata ganti. Verb, kata kerja. Adjektif, kata sifat. Adverb, kata keterangan. Conjunction, kata sambung. Preposition, kata depan. Interjection, kata seru. Ada di video kedua ya. Silahkan dibuka lagi kalau misalnya lupa. Semoga enggak. Semoga ikan. Oke.
Kemarin sudah mengenal itu, sekarang kita akan lebih mendalami satu persatu. Kata benda atau noun. Kata benda ini bagus banget tulisanku. Kata benda atau noun. Noun. Ya. Ini kalau di kamus lambangnya itu KB. Kata benda. Ada lagi yang nanti lambangnya itu NC. Noun NC. Ya, artinya itu non countable. Maksudnya kata benda yang bisa dihitung. Ada lagi nanti yang lambangnya NU. Artinya kata benda yang tidak bisa dihitung ya. Non uncountable. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Mr. Syafiq ulangi. Noun atau kata benda dalam kamus nanti lambangnya bisa KB, kata benda. Bisa lagi NC, ya, non countable. Kata benda yang bisa dihitung. Nanti bisa juga NU, non uncountable. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke. Nah, non countable. Kata benda yang bisa dihitung. Ya, kata benda yang bisa dihitung itu dibagi menjadi dua kalau dalam bahasa Inggris. Satu yang namanya singular. Ya, kalau satu doang, cuma satu benda, satu buku, satu hati, itu namanya singular. Kalau lebih dari satu, itu namanya plural. Oke, kalau satu namanya singular. Kalau lebih dari satu namanya plural. Kenapa kok dibedakan? Ya nanti karena ada aturan penulisannya sendiri yang agak gimana gitu. Alasannya kok dibedakan ini tak bikin contoh ya. Ada satu buku nanti kamu nulisnya one book, satu buku. Kalau bukunya aja 7, ya nanti nulisnya 7 book. Tambahi S. Oh. Ya. Ada lagi apa ya? Satu rumah. One house. Satu rumah. Misalnya rumah kamu ada 9. Amin. 9 houses. Oh, beda ya. Ada penambahan S di sini. Sebelumnya juga gitu ya. Kalau lebih dari satu ada yang nambahi S. Terus apa lagi? Ada satu kotak. One box. Ada 3 kotak. 3 boxes.
ya ada penambahannya. Kalau lebih dari satu, nulisnya itu nanti ada imbuhannya di belakang, dapat bonus di belakang. Oke, apalagi oh ya, misalnya seperti ini, yang ini sering keluar, satu orang, one person, satu orang, one person. Kalau misalnya ada dua orang, aku dan kamu, two people, dua orang. Loh ya, kalau yang sebelumnya ini cuma ditambahi s, ditambahi s, ini ditambahi es ya. Kalau ini malah berubah banget ya. Satu orang, one person, satu orang. Dua orang, two people, berubah banget. Ada lagi yang seperti ini, one child, satu anak. Misalnya anak kamu ada 4. Oh 5 aja, Pandowo. Five children, tambahin. Nah, 5 children, tambahin. Children. Pokoknya bisa ditambahi, bisa berubah banget. Ya, yang gampang, yang biasanya itu ya ini yang agak belibet sedikit. Gak usah, intinya seperti itu ya. Gak usah banyak-banyak, nanti tambah bludak. Oke, Mister ulangi dari awal ya. Kita telah mengenal apa itu noun, kata benda. Ya, noun atau kata benda ya. Kita mengenal kata benda. Kata benda nanti di kamus ada yang lambangnya seperti ini. NC. Ya, non countable. Ya, kata benda yang bisa dihitung. Ada lagi nanti NU. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Ada lagi nanti yang lambang KB. Ya, kata benda ini gak usah dibahas, ini terlalu gampang. Kata benda menurut ya, terlalu jelas. Ini yang gak jelas ini, dua ini. Nah, pertemuan kali ini kita telah belajar kalau misalnya non countable, kata benda yang bisa dihitung, itu nanti dibedakan menjadi dua, yaitu singular, berarti satu ya, satu aja jumlahnya, dan juga plural, berarti lebih dari satu. Kalau singular kalau singular cuma satu aja benda nih, berarti ditulis apa adanya. Ditulis apa adanya atau ditulis biasa, Nes. Book ya book, ya buku, pensil ya pensil. Ya itu kalau cuma satu. Tapi kalau misalnya plural ini agak ribet. Kalau lebih dari satu, itu nanti biasanya ya ada yang berubah, akhirannya ditambahi.
akhirannya nanti ditambahi apa gitu. Bisa juga nanti berubah banget. Bisa berubah banget. Kalau yang akhirannya ditambahi, ya bisa ditambahi S, ES, dan lain sebagainya, masih banyak. Itu nanti di pertemuan berikutnya aja. Kalau yang berubah banget, ya seperti person, satu orang ya, one person, banyak orang, berarti many people, person jadi people, seperti itu ya. Books, nah, beda kan, ada S-nya. Satu buku, book, banyak buku, books. Satu orang, person, banyak orang. Oh, berubah banget, people. Ya, seperti itu ya. Saya ulangi lagi yang ketiga kalinya. Kata benda yang bisa dihitung, non-countable, ini dibedakan jadi dua, yaitu singular dan plural. Ya, tunggal atau cuma satu dan lebih dari satu. Cuma satu. Ini lebih dari satu. Oke. Kalau singular, ya cuma satu, ya ditulis biasa. Kamu nyari di kamus, langsung aja di Google, tulis biasa. Ya, bahasa Inggrisnya apa. Kalau plural, ini akhir ya atau lebih dari satu, biasanya nanti ada tambahan di akhir. Book jadi books, ketambahan S, dan lain sebagainya. Atau bisa juga sangat berubah. Ya, kalau lebih dari satu bisa berubah. Misalnya person dan people ya. Person berarti orang yang cuma satu, people berarti orangnya lebih dari satu. Seperti itu aja pertemuan kita pada kali ini, biar nggak budak-budak. Ini aja dah tak baleni berapa kali. Oke ya, kurang lebihnya Mister mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ada ilmu yang didapat, amin. Seperti biasa, sedikit kata-kata mutiara ya. Apa enak kata-kata mutiara? Oke. Waktu itu nggak bisa kembali ya, walaupun hanya 1 detik itu nggak bisa. Jadi sesuatu yang dekat tapi sangat jauh dan tidak bisa digapai adalah waktu yang tertinggal, waktu yang terbuang sia-sia. Manfaatkan waktumu dengan baik. Seperti itu aja kurang lebihnya, Mister mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.